Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya ya. Saya udah lama banget tidak berbagi soal mengenai saya dulu terkena asam lambung, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih menjalani proses penyembuhan, masih mengalami semua gangguan-gangguan asam lambung yang teman-teman sekarang alami ya, teman-teman tetap semangat, harus tetap sabar ya menjalaninya. Jangan mengeluh terus jangan selalu berpikir kalau teman-teman itu kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Bukan. Jadi buat teman-teman ya, dulu mungkin seperti video-video saya seperti video yang dulu teman-teman ya, itu emang ya mungkin sama. Saya dulu waktu belum sembuh ya berpikirnya seperti teman-teman ya, kapan saya sembuh, kapan saya bisa kembali hidup normal, kapan saya bisa makan bebas lagi, kapan saya tuh bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa harus memikirkan sensasi, tanpa harus memikirkan sakitnya, perut tidak enaknya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu yang dulu video-video saya dulu sampai sekarang nonton tapi belum ada perubahan, mungkin teman-teman menjalani 3P-nya kurang ketat ya. Soalnya ketika dulu saya tahu 3P itu saya jalanin 3 bulan aja teman-teman, itu udah ada perubahan. Nah, terus di yang ke bulan ke-6-nya itu saya sudah mulai bisa makan makanan yang digoreng, makan makanan yang sedikit bersantan, tapi nggak bersantan banget teman-teman. Tapi setidaknya waktu itu saya sudah bisa pergi kemana-mana. Nah, dikarenakan karena saya benar-benar melakukan 3P dengan baik dan benar dan tidak melanggarnya teman-teman. Jadi ketika kita sudah mulai enakan dikit nih, kita jangan terus langsung wah saya udah enakan nih, saya minum apalah, saya begadang lah, betul-betul saya istirahatnya tidak teratur. Jangan teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tetap jaga semua itu, karena ketika teman-teman melanggar satu dari 3P itu, teman-teman akan mengalami yang namanya kekacauan dalam menjalani 3P itu ya teman-teman ya. Jadi saya pernah waktu dulu teman-teman ya, itu waktu menjalani proses 3P ya, badan udah mulai enakan nih teman-teman ya, tapi wah sudah mulai makan beli makan di luar itu kayak ayam goreng kan, itu kan kita nggak tahu ya minyaknya, kita orang itu yang jualan goreng minyak itu dipakai berapa kali kita nggak tahu ya, asalkan kita beli aja makan. Nah, habis itu saya kambuh lagi teman-teman sampai berapa minggu itu, baru habis itu kita sadar lagi, habis itu kita jaga makan lagi gitu. Jadi terus-terusan begitu, tapi itu hal yang wajar teman-teman. Dulu saya juga begitu, makanya buat teman-teman tetap terus semangat ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya ini lagi isi bensin ya teman-teman ya. Jadi mungkin videonya akan saya jeda dulu teman-teman ya. Untuk teman-teman bersabar, pokoknya tetap semangat lah, jangan pantang menyerah ya. Dulu saya juga seperti teman-teman ya, rasanya sakitnya seperti apa, mualnya seperti apa teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat, pokoknya teman-teman jangan pernah menyerah ya. Oke, mantap teman-teman, pokoknya teman-teman pasti cepat sembuh. Oke teman-teman, saya tinggal dulu teman-teman ya, saya mau isi bensin dulu teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ya. Nah, jadi buat teman-teman ya yang sekarang itu lagi proses mungkin
kalau yang paling lama itu dulu saya teman-teman ya, dulu itu paling lama itu adalah menjaga makan. Saya tuh menjaga makan tuh sekitar sampai ada 6 bulan lebih teman-teman. Supaya apa? Karena menurut saya itu ketika saya jalanin dulu makan yang kita jaga itu akan lebih cepat sembuh teman-teman, daripada kita kan ada kebanyakan berapa orang yang mikir kalau harus jaga pola pikir, pola tidur. Kataku yang paling penting itu adalah pertama adalah makan teman-teman. Kalau teman-teman makannya dijaga, makannya baik, walaupun teman-teman mungkin ya banyak pikiran, tetap akan lebih cepat sembuhnya daripada teman-teman makannya nggak dijaga, pikirannya dijaga ya, pikiran dijaga, tidurnya nggak pernah begadang, tapi makannya nggak dijaga. Sama aja teman, sama aja bohong. Tapi kalau menurut saya sih, saya dulu yang saya utamakan adalah saya jaga makan teman-teman ya. Nah, buat semuanya yang mungkin sampai sekarang ini belum sembuh ya, ataupun sampai sekarang itu belum ada perubahan gitu, teman-teman ingat dah, pasti teman-teman tidak melakukan yang namanya 3P dengan baik dan benar. Kalau melakukan 3P dengan baik dan benar, pasti saya yakin udah ada perubahan dan pasti sudah sembuh ya teman. Saya dulu cuma 6 bulan teman-teman, benar-benar 6 bulan itu jaga 3P, jaga sangat ketat ya. Maksudnya benar-benar tidak makan yang bersantan, berlemak, digoreng-goreng ya, tidak minum minuman yang manis, yang berkafein. Aku tidak mengkonsumsi itu teman-teman ya. Dan selama 6 bulan itu saya tidurnya itu selalu setelah habis sholat isya. Saya tidur teman-teman ya, tidur setiap setelah habis sholat isya. Tapi emang awal-awal juga susah teman-teman ya, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah itu akan gampang. Nah buat teman-teman, pokoknya intinya ini kebanyakan ngomong teman-teman saya. Nah pokoknya saya akan mulai berbagi lagi ya, walaupun mungkin jarang-jarang, soalnya saya juga sibuk kerja sekarang ya teman. Udah bisa beraktivitas normal kembali, saya sudah bisa bekerja kembali, mencari nafkah untuk anak istri. Jadi ya bersyukur aja gitu, saya udah sehat. Walaupun saya sekarang mungkin saya lebih sering kerja di luar teman-teman ya, di lapangan, soalnya sekarang itu lagi banyak pekerjaan di luar daripada di rumah. Tapi saya sudah bersyukur, saya sudah sembuh aja, saya sudah bersyukur ya. Dibandingkan saya dulu cuma di depan rumah merenung tiap hari, cuma kepikiran saya akan tidak akan lama lagi umurnya, kok sakit saya nggak sembuh-sembuh. Dan sekarang saya bisa beraktivitas lagi, bisa kemana-mana, bisa makan di mana aja bebas. Walaupun nyampe sekarang pun tetap saya jaga makan teman-teman ya, makan pedas tetap saya jaga, tidak sebanyak dulu, saya batasin. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bisa makan semua itu, bisa mengkonsumsinya lah. Nah pokoknya buat teman-teman semua, semangat selalu. Saya doakan semoga teman-teman cepat sembuh, cepat pulih kembali seperti dulu, kembali seperti semula, bisa mencari nafkah buat keluarganya, bagi yang laki-laki ya, dan bagi yang mungkin ada beberapa mbak-mbaknya atau kakak-kakaknya ya, semoga bisa selalu diberi ketabahan dan bisa sehat kembali seperti dulu. Amin ya rabbal alamin. Oke, video saya akhiri sampai sini aja ya. Saya lagi di jalan dan lagi kerja juga, terus saya sempatkan buat bikin video, supaya saya sudah lama banget ya bikin video, jadi pingin lagi lah memotivasi teman-teman itu. Sebenarnya banyak sih orang-orang lain yang bikin video seperti saya yang lebih bagus, dan saya cuma berbagi pengalaman aja. Mungkin ada sedikit ilmu dari saya yang bisa dipetik sama kawan-kawan semua. Semoga ilmu saya itu mungkin cocok ya, karena setiap orang itu pasti metode dalam penyembuhannya itu berbeda-beda, karena daya tahan tubuh orang itu pasti berbeda-beda. Makanya mungkin dengan metode saya ada yang cocok, terus dengan metode yang lain juga ada yang cocok, ada juga yang nggak cocok. Itu sudah biasa teman-teman. Dulu saya juga mencari-cari dan mendengarkan beberapa teman yang udah sembuh itu, ya ada yang saya jalanin nggak cocok, ada yang cocok. Jadi emang begitu teman-teman ya. Jadi nggak semua yang saya alamin itu dialamin teman-teman juga, nggak semua yang saya konsumsi, saya bagikan itu cocok juga enggak ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar memilih dan memahami apa yang tubuh teman-teman itu butuhkan dan apa yang tubuh teman-teman itu ditolak gitu.
Jadi ketika orang punya gangguan asam lambung itu biasanya saya bisa minum susu, belum tentu teman-teman bisa gitu. Saya bisa minum kopi, belum tentu teman-teman bisa gitu. Ya, jadi segitu aja videonya. Lain kali saya akan berbagi lagi. Semoga teman-teman cepat sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.